Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan ilmu lagi mengenai cara menulis slip penarikan. Jika teman-teman yang belum punya ATM ataupun kartu ATM, bisa penarikan melalui slip ini dengan membawa buku tabungan dan KTP. Ingat ya teman-teman, untuk penarikan melalui buku tabungan, untuk datang ke BRI unit, KCP ataupun cabang dan ataupun teras, itu harus yang milik pribadinya sendiri ya. Jadi harus sesuai nama yang ada di buku tabungan, dan KTP itu harus sesuai dengan orangnya. Kalau diwakilkan juga tidak bisa. Persyaratannya buku tabungan sama KTP, dan buku tabungannya jika mengambilnya di unit asal pembuatan itu tidak perlu difotokopi. Kalau pengambilannya di beda unit itu harus membawa fotokopi buku tabungan dan KTP-nya harus difotokopi. Jadinya nanti biar nggak usah mondar-mandir ya teman-teman, saya kasih tahu dari sekarang. Untuk slip penarikannya sendiri seperti ini teman-teman, cara mengisinya. Saya sudah isi ini ya, tinggal saya jelaskan saja. Untuk slip penarikan ini, kolom di atas kita ngambilnya di mana? Ditulis di sini, di Semarang. Tanggal berapa? Ini saya kasih tanggal 20 April 2021. Kemudian nomor rekening bapak atau ibu itu ditulis di sini aja, 6013 sekian sampai selesai. Kemudian kanca KCP BRI unit yang di buku tabungannya itu BRI unit mana, ditulis di sini. Terus nama, ini saya kasih contoh nama Aminah, alamatnya ini ditulis. Kalau ada RT RW ya ditulis sekalian ya bapak atau ibu. Kemudian di sebelah kanan ada jumlah penarikan. Kalau ibu bapak sudah punya ATM, itu penarikan di bank kalau di atas 10 juta bisa diterima. Dan kalau di bawah 10 juta itu nanti kemungkinan besar ditolak oleh pihak teller karena limit ATM perharinya 10 juta. Kalau di bawah 10 juta berarti harus ngambil di mesin ATM. Itu di mana aja kemungkinan besar sama peraturannya. Kalau ini cuma 2 juta, kalau nggak punya ATM bisa ngambil 2 juta, ngambil 500 bisa. Contohnya kalau yang udah sepuh lah, udah tua itu kan nggak bisa. Kalau pakai ATM itu pakai slip penarikan bisa. Kalau nggak punya ATM di bank bisa. Kalau punya ATM di atas 10 juta bisa, di bawah 10 juta harus di mesin ATM. Sudah paham ya? Kemudian terbilang ini 2 juta rupiah, sama 2 juta rupiah. Kemudian tanda tangannya di sini. Lah, bedanya sama slip penyetoran, kalau slip penyetoran kan cuma tanda tangannya cuma satu di sini. Kalau slip penarikan itu beda. Tanda tangannya ada 3 titik, yaitu di sini sama di baliknya. Di sini ataupun atas bawah sama aja, yang penting ada 3 titik. Kalau nggak bisa tanda tangan pakai jempol, ini ada titanya, nanti minta sama Pak Satpam bisa untuk dijempolkan di sini sama di sini. Caranya seperti ini tadi, bisa saya ulangi. Semarang, ini tempat pengambilannya di mana? 20 April 2021. Nomor rekening dari buku tabungannya dari unit, cabang, KCP atau mana. Nama ini saya beri contoh Aminah, terus alamat. Kok ini nggak diisi? Ini yang ini itu transfer kalau buku ke buku. Nanti di video selanjutnya saya jelaskan ya teman-teman. Ada yang ditanyakan, nanti kalau ada yang ditanyakan langsung aja komentar di video ini ya. Komentar kekurangannya apa nanti pasti saya balas.
Sekiranya ini ya teman-teman, ingat tadi kalau di buku tabungannya seumpama dari unit Semarang, ini ngambilnya sama di unit Semarang, jadi persyaratannya hanya membawa fotokopi KTP. Kalau beda, contohnya ini ngambilnya di Bandung ya teman-teman, padahal unitnya sini Semarang, ini nanti harus bawa fotokopi buku tabungan yang depan itu, yang ada nomor rekeningnya itu di fotokopi 1 lembar sama fotokopi KTP 1 lembar, cuma itu teman-teman. Kemudian bedanya lagi tanda tangannya ini tadi ada 3 titik untuk slip penarikan, dan tidak boleh diwakilkan. Kalau untuk penarikan, entah itu punyanya ibu, punyanya bapak, punyanya anak, tidak boleh diwakilkan, soalnya resikonya besar. Sekiranya cukup itu yang bisa saya informasikan hari ini. Terima kasih.